Shalom Bapak Ibu, kita kembali ke seri Teologi Perjanjian Lama, dan untuk sesi ini kita akan membahas dua kitab, Kitab Imamat dan Teologi Kitab Bilangan. Nah, Kitab Imamat adalah salah satu kitab yang sangat berteologis, penuh dengan teologi di dalam Perjanjian Lama. Secara rinci, Imamat membahas bagaimana Allah yang Maha Kudus menjelaskan, mengartikan dosa, dan bagaimana Allah mengampuni dosa, dan bagaimana Allah membantu umatnya untuk menghindari dosa. Allah berharap dan memerintah kekudusan dalam umatnya. Yang sering muncul dalam kitab ini adalah kekudusan Allah dan kehadiran atau keberadaan Allah. Perayaan dimaksudkan untuk menguatkan persekutuan antara Allah dan umatnya. Nah, kita akan lihat beberapa tema yang besar di dalam Imamat. Dari Imamat pasal 1 sampai 7, tema yang pertama yang besar adalah dosa dan pengorbanan. Kita melihat dalam pasal 1 sampai 7 ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Pada intinya, ada kebenaran bahwa Allah kudus. Manusia berbuat dosa. Dosa harus dihapuskan jika manusia mau bertahan dengan atau dalam hubungan dengan Allah. Harusnya ada korban penggantian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Sebagian besar dari korban-korban ini mencerminkan kasih karunia Allah. Dia memberikan suatu sistem kepada umatnya supaya mereka bisa bertahan dalam hubungan dengan Dia. Mereka bisa berdiri terus tahun itu dalam hubungan yang baik oleh karena ada sistem pengorbanan. Untuk menyelesaikan masalah dosa harus ada pembayaran. Ini kenapa harus ada pengorbanan sebagai pengganti manusia. Pengorbanan ini perlu iman. Umat Allah yang membawa korban-korban ini sesuai dengan kondisi, situasi, dan macam dosanya harus percaya bahwa Tuhan akan menerima korban itu berkaitan dengan kasih-Nya dan kasih karunia Tuhan. Yesaya pasal 53 menjelaskan bahwa hamba Tuhan yang akan datang akan menjadi pengorbanan yang terakhir dan akan menggenapi keperluan pengorbanan. Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus membawa perjanjian baru dalam pengorbanannya sendiri. Ibrani pasal 9 ayat 15 mengatakan, karena itu Ia atau Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tema yang kedua itu kekudusan. Itu berkaitan dengan pengorbanan. Kita harus tetap kudus di depan Tuhan. Kita kudus oleh karena ada sistem pengorbanan. Nah, kekudusan ini bisa dilihat dari dalam kesucian, keimaman, dan umat Allah. Ini di dalam Imamat pasal 8 sampai 15 dan pasal 17 sampai 27. Oleh karena Allah kudus, Dia berharap bahwa umatnya kudus. Mulai dengan imam-imam, jadi Harun dan anak-anaknya ditabiskan dalam Imamat pasal 8. Imam-imam menjadi pengajar tentang firman Allah kepada umatnya dan menjadi jembatan antara Allah dan umatnya. Itu kenapa pelayanan ini sangat penting dan sangat serius.
Imam-imam tidak boleh bermain-main seperti yang dilakukan oleh Nadab dan Abiru pada waktu mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka dalam pasal 10. Oleh karena Allah kudus, ada banyak hukum tentang kesucian dan kenajisan dalam acara persembahan. Peraturan-peraturan di dalam Imamat pasal 11 sampai 15 memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain sebagai sebuah bangsa yang mendekati mereka kepada Allah. Allah menyertai mereka, jadi mereka harus hidup dan menyembah beda dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala-berhala. Allah juga mewajibkan kekudusan dalam hubungan seksual, hubungan keluarga, hubungan sosial, dan perayaan dan festival, dan dalam hari Sabat, tahun Sabat setiap 7 tahun, dan tahun Yobel setiap 50 tahun. Berkaitan ini adalah prinsip penebusan tanah dan penebusan orang atau budak di Israel. Umat Allah kudus berarti dipisahkan atau berbeda dari bangsa lain dan harus hidup secara kudus karena Allah kudus. Ayat kunci dalam kitab Imamat mungkin bisa ditemukan di dalam Imamat pasal 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduskan kamu, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Pentingnya bisa dilihat dalam pasal 26. Ada berkat untuk ketaatan, ada hukuman untuk pemberontakan. Umat Allah harus kudus karena Allah kudus. Itu sangat penting. Prinsip ini tetap diterapkan oleh orang percaya masa kini. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kami. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tema yang besar di Imamat, kitab Imamat, Allah kudus. Jadi orang percaya umatnya harus hidup kudus. Nah, kita bisa hidup kudus sekarang oleh karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kita dan pengorbanan yang terakhir, darah Yesus menutupi dosa kita supaya tidak usah pengorbanan setiap tahun. Nah, jadi ini berkaitan dengan Imamat pasal 16, tema yang ketiga, pengampunan. Suatu tindakan dan perayaan besar dan penting dalam kalender Israel adalah Hari Raya Pendamaian. Ini intinya teologi kitab Imamat. Di sini kekudusan dan kemurahan Allah, pilihan Israel, dan keperluan pengampunan dan kesucian dan pendamaian digabungkan dalam hari perayaan itu. Korban-korban yang dipersembahkan di sini bersifat penggantian. Setiap binatang diterima sebagai pengganti umat Israel. Korban-korban harus dipersembahkan dengan hati yang murni dan motivasi yang baik. Motivasi dan hati yang tidak baik ditolak oleh Tuhan. Dia mau kita mendekati Dia dengan rendah hati dan kepercayaan. Sekarang hari raya pendamaian sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ibrani pasal 9 menjelaskan apa yang dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu mungkin lebih baik
ambil waktu nanti untuk membaca Ibrani sebenarnya pasal 8 sampai pasal 10 menjelaskan bagaimana Yesus sebagai imamat agung menjadi pengorbanan yang terakhir dan menggenapi sistem pengorbanan yang ada di dalam kitab imamat. Itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kitab imamat. Kalau kita langsung membahas tentang kitab bilangan, seperti ada dilanjutkan dari pembahasan dalam kitab imamat. Jadi tema yang pertama yang besar dalam kitab bilangan, tema teologinya adalah Allah yang memimpin. Ini bisa dilihat dalam bilangan pasal 1 sampai pasal 10. Kitab bilangan mulai dengan tunjukkan suku-suku Israel. Ini penting karena nanti banyak dari jumlah orang ini akan meninggal di padang gurun oleh karena mereka memberontak dengan Allah. Tetapi Allah setia untuk memimpin dan memelihara mereka, yaitu generasi yang berikutnya, sesuai dengan perjanjiannya kepada Abraham dan Musa. Dari pembentukan perkemahan suku-suku Israel dan tugas-tugas imam-imam, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemimpin yang terbesar adalah Allah. Mereka hanya bergerak jika Allah bergerak, yaitu tiang awam. Kalau tiang awam pindah, mereka siap pindah. Bilangan pasal 10 ayat 34 sampai 36 mengatakan, dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jadi ini luar biasa. Tuhan memimpin mereka. Tuhan akan memelihara, memimpin mereka, dan memberikan penjelasan yang jelas. Mau ke situ sekarang dengan tiang awal itu. Tema teologi yang kedua adalah Allah yang memanggil dan menegur. Ini bilangan pasal 11 dan 12. Orang Israel sepertinya baru keluar dari Mesir, tetapi mereka terus mengeluh sampai kemarahan Tuhan muncul. Walaupun begitu, Tuhan memanggil dan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin untuk membantu Musa. Tuhan mengirim daging juga walaupun mereka mengeluh. Dan Tuhan harus mengingatkan mereka bahwa Musa dipanggil menjadi pemimpin utama. Peringatan ini diperlukan setelah Harun dan Miriam mau memberontak terhadap kepemimpinan Musa, adiknya. Jadi ini dalam bilangan pasal 12. Jadi Allah tetap memanggil dan dia siap untuk menegur kalau mereka tidak taat atau terus mengeluh. Tema yang ketiga, Allah yang memelihara. Ini bilangan pasal 13 sampai 36. Kita bisa melihat dalam cerita dalam pemberontakan, dalam semua hal. Jadi Allah terus memelihara mereka walaupun mereka tidak percaya dan terus memberontak. Mengapa? Karena Allah setia terhadap perjanjiannya. Oleh karena 10 dari 12 pengintai takut sama orang yang berada di tanah perjanjian dan bangsa Israel takut sama dengan mereka, Tuhan akan menghanguskan semua dewasa yang berumur lebih dari 20 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya anak-anak mereka, yaitu generasi ke depan, akan masuk tanah perjanjian itu. Sekali lagi ada pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram. Mereka tidak senang dengan keunikan Musa dan Harun, dan Tuhan menghukum mereka pada waktu tanah membuka dan makan mereka. Tongkat Harun berbunga untuk memisahkan keimaman dia dan keluarganya.
Jadi walaupun ada yang tidak taat, Tuhan tetap setia. Musa pun tidak taat 100%. Setelah bangsa Israel minta air lagi dan mengeluh lagi, Musa marah. Tuhan memerintah dia untuk bicara kepada batu, tetapi Musa memukul batu ini dengan tongkatnya. Oleh karena itu, dia tidak percaya kepada Tuhan dalam situasi itu, dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tetap setia terhadap perjanjiannya, dan ada pemimpin lain yaitu Yosua yang akan memimpin mereka. Allah memelihara bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya. Mereka melawan dan mengalahkan Raja Sion dan Raja Og. Dan Tuhan menjaga mereka dari Balak dan memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam tidak bisa mengutuk mereka, dia harus memberkati mereka. Jadi walaupun ada musuh yang mau melawan, mau menghanguskan Israel, Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Tapi bangsa Israel jatuh lagi ke dalam dosa dengan persinahan dan menyembah Baal Peor. Tetapi Tuhan tetap setia terhadap perjanjiannya. Kita melihat ini pada waktu mereka dihitung untuk kedua kalinya dalam Bilangan pasal 26. Walaupun generasi yang tua sudah meninggal, jumlah umat Allah hampir tetap sama. Itu menarik. Bilangan pasal 1 jumlahnya 603.500 dan Bilangan pasal 26 730. Jadi ini luar biasa. Tuhan tetap memelihara, menjaga mereka sampai jumlahnya hampir tidak berbeda, walaupun generasi yang lebih tua sudah meninggal. Generasi masih muda, generasi yang baru, mereka tetap sama dan akan dipimpin. Nah, yang terakhir, Allah mempersiapkan tanah untuk Bani Ruben dan Bani Gad, dan mempersiapkan kota-kota bagi orang Lewi. Jadi Allah memelihara mereka terus dalam perjalanan umatnya di dalam padang gunung itu. Dan walaupun mereka memberontak, walaupun mereka mengeluh, Allah tetap setia. Jadi ini mungkin tema yang saya tidak tulis di sini, tetapi Allah tetap setia dalam Bilangan. Ia tetap setia terhadap perjanjiannya, perjanjian kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan bangsanya, dan memberikan kepada dia bangsa yang besar. Dia setia terhadap perjanjian dengan Musa supaya umat itu bisa menjadi imamat, umat itu menjadi bangsa yang kudus. Dan walaupun mereka terus gagal, Tuhan tidak. Tuhan selalu setia. Ibrani pasal 5 sampai 9, kita bisa lihat, kita bisa membandingkan keimaman Yesus dengan keimaman Israel. Yesus tidak pernah gagal, dan Yesus kasih pengorbanan untuk bukan karena dia berbuat dosa, sama seperti Harun dan anak-anaknya, keturunannya, mereka harus mengorbankan korban untuk dosa sendiri. Yesus tidak usah, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi pengorbanan Yesus yang terakhir, yang terbesar, dan untuk selama-lamanya. Dan penerapan yang kedua, kekudusan bukan sesuatu yang private saja atau pribadi, tetapi kekudusan berdampak pada hubungan keluarga, hubungan masyarakat, dan hubungan bisnis dan sosial. Dan yang ketiga, kepercayaan harus ikut hal-hal religius. Kita tidak boleh membuat hal-hal yang rutin atau ritual agamawi tanpa kepercayaan yang murni. Yesus menjelaskan ini dalam Matius pasal 6 dan Matius pasal 23. Tidak boleh
menjadi orang percaya di kulit saja. Kita harus percaya di dalam. Jadi kepercayaan, motivasi yang baik, hati yang baik, harus dalam imamat dan bilangan harus ikut pengorbanan itu. Sama seperti sekarang. Hal-hal religius atau hal-hal agamawi harus diikuti dengan hati yang baik, yang terfokus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, oleh karena kita mempunyai pemimpin yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, mari kita cepat menaatinya dan tidak memberontak atau tidak percaya kepada orang lain. Kita harus percaya kepada Dia saja. Dia Tuhan yang maha baik dan maha tahu. Dia layak dipercayakan. Dia layak disembah karena Dia Tuhan Esa dan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi itu teologi sedikit secara singkat dan ringkasan dari teologi Perjanjian Lama yang bisa ditemukan di dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan. Tuhan memberkati.